Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dengan izinnya lah kita bisa hadir di tempat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan ceramah singkat yang bertema tentang perbaiki sholatmu maka Allah akan menyempurnakan hidupmu. Kata sholat berasal dari bahasa Arab dari kata wasola atau silatun yang berarti terhubung dengan erat dan terkoneksi dengan kuat. Maksudnya dari terhubung itu ialah di setiap keadaan kita terhubung dengan Allah, di setiap tempat kita diperhatikan oleh Allah, sehingga semua berjalan dengan mudah dan membahagiakan. Yang melatih kita untuk terhubung dengan Allah itulah yang dinamakan dengan sholat. Sehingga tujuan dari sholat itu tidak lain ialah membangun konektivitas kita dengan Allah sebagai Tuhan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus shalah. Maka jika kamu telah tuntas menyelesaikan sholat, fazkurullah, ingatlah Allah. Maksudnya ialah ketika kita selesai sholat itu akan merasakan konektivitas dengan Allah dengan mengingatnya. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ketika kamu berdiri, duduk, dan ketika berbaring kamu mengingat Allah. Singkatnya, semua gerakan bacaan dalam sholat mulai dari takbir sampai salam, bacaan yang mengiringi bukan hanya sekadar gerakan formalitas tanpa makna, akan tetapi agar kita bisa mengoneksikan bacaan dan gerakan itu terhubung dengan Allah, sehingga apa yang kita bacakan dalam sholat dapat dijawab oleh Allah. Semua gerakan merupakan hakikat dari inti kehidupan kita. Jadi di sholat itu ada gerakan, ada bacaan, dan ada hikmahnya. Adapun semua profesi atau generasi yang mempelajari dengan benar tentang sholat itu semua bisa merubah hidupnya menjadi lebih sukses. Itulah kenapa Nabi mendapatkan perintah pertama bukan zakat, bukan haji, bukan puasa, melainkan perintah sholat. Nah, perintah sholat itu disampaikan khusus pada peristiwa Isra Mi'raj untuk memberikan pesan kepada kita semua betapa tingginya nilai sholat dalam kehidupan manusia. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau ingin terkoneksi dengan Allah pada saat sholat, ketika takbir itu buang segala urusan dunia ke belakang, jangan bawa dalam sholat. Nah, yang menjadi permasalahan umum kita semua ketika sholat ialah banyak orang yang tidak bisa khusyuk ketika sholat. Itu disebabkan karena dia bertakbir masih membawa hal-hal duniawi. Kemudian ada salah satu jin yang bertugas, yang memiliki tugas untuk mengganggu manusia dalam sholat. Jin itu bernama jin Hanzab. Nah, jin Hanzab ini dia yang akan mengganggu manusia ketika melaksanakan sholat. Dia akan mengganggu ketika kita mulai takbir. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut dan hal-hal demikian terjadi, Allah menyampaikan pada Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Sebelum sholat ditunaikan, Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Utlu dari kata tilawah yang artinya baca. Maksudnya ialah kita baca, pahami, dan amalkan apa yang
kita pahami itu. Kata Allah, kalau ingin menikmati sholatnya, ingin tahu nilai dari sholat, kita baca dan pahami terlebih dahulu sebelum sholat. Kemudian kita amalkan apa yang kita pahami itu. Jangan kita hanya terfokus bahwa sholat itu hanya gerakan formalitas saja tanpa makna. Oleh karena itu, baca, pelajari dulu sebelum melakukan sholat. Pahami kenapa takbirnya begini, kenapa dalam sholat itu harus membaca surat Al-Fatihah, kenapa kita diwajibkan untuk sholat. Itu akan merubah hidup kita. Waqimis sholat, tunaikan sholat seperti aku isyaratkan tadi, kata Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka jika engkau menunaikan seperti itu, sholat akan merubah hidupmu. Nah, inti dari pembahasan kita kali ini ialah apa yang merubah engkau dari Islam menjadikan kau lebih baik. Jadi kalau ada orang Islam yang mengaku Muslim tapi lisannya tidak baik, yang mendengar tidak baik dan perilakunya kurang baik, maka dipertanyakan klaim keislamannya. Sudah sejauh mana mendapatkan keberkahan dari Islam? Itu yang menjadikan kenapa sholat paling penting, pokok, dipaksakan kita wajib, bukan karena sujud dan rukuknya. Manusia tidak sujud dan tidak rukuk pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tapi ternyata di balik semua itu ada nilai besar yang dengan kasih Allah diminta kita sholat supaya minimal kita menjadi orang baik dan orang sukses baik hidup di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja ceramah singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.